pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Pagi ini saya lagi mau tugas nganter paspor ARC sama daftar gaji ke anak saya ya. Alhamdulillah dia di sini udah kontraknya sudah 14 tahun ya. Tapi dia ada beberapa majikan sih. Cuman yang terakhir ini dia udah kontrak sekitar 6 tahun. Nah, 6 tahun kemudian pas 6 tahun itu dia udah berapa ya, nyambung lagi sampai 12 tahun ya toh, sampai 14 tahun maaf. Terus 14 tahunnya itu mulai bulan 4 ini ya, ini ada dokumennya, bulan 4 tanggal 20 itu mulai ada tambahan lagi. Alhamdulillah ya, kita urus, kita bantu ya, kantor bantu untuk nambahi lagi, ada tambahan lagi 1 tahun. Alhamdulillah banget kita udah urus. Jadi teman-teman kalau di sini yang resmi yang sudah 14 tahun itu bisa diperpanjang selama pandemi ini, masih bisa, ada peraturannya diperpanjang 1 tahun lagi kayak gitu. Nah, itu semua kalau tergantung agensinya ya, tergantung agensinya sama mbaknya, sama PMI-nya itu masih berkenan nggak mbak PMI-nya kerja di sini, dan masih berkenan nggak kantor mungkin ngurusinya nambah setahun ini. Nah, kebetulan ini anak saya salut banget, seneng banget ya. Di saat sekarang susah untuk cari pengganti ya. Kalau misalnya kemarin ya bulan 4 ini nanti dia finish 14 tahun, dia mau pulang, itu saya sedih, saya susahnya karena belum ada penggantinya. Dari Indonesianya masih susah, untuk Taiwan sini yang ganti majikan juga nggak banyak kayak gitu. Makanya ini kantor mengusahakan selama Mbak PMI-nya masih mau bersedia bertahan nambah lagi 1 tahun, jadi ini kantor ngurusnya ya. Jadi ini ada keterangan ya, jadi ada keterangan, ada surat dari Depnaker juga, dari MOL yang seperti ini. Nah, ini surat bahwa dia sudah selesai bulan 4 ini nanti sudah selesai 14 tahun. Nah, tapi masih bisa diperpanjang 1 tahun ya, sampai dari bulan sekarang tahun 2022 bulan 3 tanggal 20 udah habis ya. Terus diperpanjang sampai 2023 bulan 3 tanggal 20 kayak gitu. Jadi pas 1 tahun kayak gitu perpanjangnya. Oke. Nah, kemudian kita dari kantor juga mengeluarkan ini daftar gaji selama 1 tahun seperti ini ya. Ini nggak usah saya tunjukin karena ada nama majikan. Jadi yang seperti ini 1 lembar ini 1 tahun kayak gitu. Nah, ini 1 untuk majikan, satunya untuk Mbak PMI seperti itu. Nah, di sini ada juga paspor ARC ya, diperpanjang. ARC-nya diperpanjang 1 tahun ya. Seperti ini, ARC-nya diperpanjang 1 tahun. Nah, makanya hari ini saya mau ketemu sama mbaknya, mau ke rumah majikan, saya pergi sendiri ya. Nah, nanti ini tadi masih nunggu jamnya karena majikannya itu di depan, maksudnya rumahnya itu buka toko, buka salon ya, salon potong rambut, salon pokoknya lengkap deh. Tapi untuk itu umur yang tua-tua kayak gitu. Jadi bukan salon umum anak muda, bukan, tapi salon rambut untuk orang-orang tua kayak gitu. Nah, otomatis bukanya kan agak siangan ya. Jadi saya datangnya agak kepagian dikit, makanya saya berhenti dulu di taman. Ini ada taman ya buat olahraga juga. Nah, ini saya mau kasih penjelasan ke teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman yang masih bersedia udah 14 tahun masih bersedia di Taiwan nambah lagi 1 tahun, itu ada kesempatan. Jadi teman-teman, selama kamu ada kesempatan, kita semua ada kesempatan, kita gunain sewaktu yang baik ini ya untuk bertahan. 1 tahun itu cepet kok ya. Yang penting kita seneng kayak gitu, dan mungkin mbaknya di sini juga nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu ya cepet berlalu ya, penting happy, senang ya. Walaupun kita kadang kerjanya merasa terpaksa, majikannya bawel, pasiennya bawel kayak gini, tapi kalau kerja 1 tahun itu kita kan jadi gaji, kita dapat pemasukan lagi lumayan. 1 tahun itu buat uang saku tabungan tambahan di Indonesia lumayan loh, karena sekarang juga masih corona, pandemi kayak gini, mau berangkat lagi juga masih susah. Makanya saya kemarin juga menyarankan ke mbaknya untuk bertahan ya. Saya bilang, kamu musyawarah sama keluarga dulu ya, nggak usah buru-buru pulang. Nanti mbaknya ini juga
belum terlalu memikirkan untuk pulang kayak gitu. Jadi dia juga bilang selama Taiwan masih bisa proses ya, dia masih bisa bertahan kayak gitu. Jadi sama-sama seneng, majikan seneng, pasien seneng, mbaknya seneng, kita kantor langsung juga seneng kayak gitu ya. Dan ini penyemangat aja buat teman-teman ya, ya namanya kerja ya. Sekarang ini banyak juga majikan yang sudah memberi kemudahan, memberi keringanan kayak libur sebulan sekali, ada juga tambahan gaji kayak gitu. Jadi teman-teman harus pinter, harus smart menyikapi semua pekerjaan ya, atau bagaimanapun kita harus ikhlas kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya bertahan ya, maksudnya bertahan di sini walaupun pasiennya kadang malam nggak tidur, kalau kamu mau ngomong kita dibantu, agensi juga bantu loh. Kamu mau ngomong mungkin boleh nggak saya minta tambahan gaji kayak gitu. Itu majikan pasti mayoritas itu ngasih ya, walaupun dikasih 1.000, 2.000 atau berapa, semua tergantung tergantung kondisi majikan, karena majikan itu ada yang mampu, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh maksa. Tapi kalau misalnya kamu udah ngomong terus majikan kayaknya sulit banget, itu kita agensi harus membantu juga, karena bagaimanapun kalian kalau minta tambahan gaji pasti udah kontraknya udah mungkin 3 tahun, udah 6 tahun kayak gitu, udah lama lah, karena sekarang juga apa-apa mahal kayak gitu. Jadi intinya supaya menyemangati kita juga, itu buat penyemangat kita kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tambahan gaji ya, tapi ya itu tadi, sesuaikan kondisi pekerjaan kamu, kondisi pasien, kondisi majikan. Kita nggak boleh maksa ya, karena ya itu tadi, majikan itu nggak semuanya mampu, nggak semuanya juga baik langsung dapat respon kayak gitu ya. Jadi semua perlu dipertimbangkan, dimusyawarahkan. Tapi kalau sudah kita nego ya, terus agensi kamu udah nego sama majikan, terus nanti agak gimana gitu, agensi bantu. Nah, kalau udah agensi bantu itu pastilah boleh lah ya, walaupun 1.000, 2.000 lumayan kayak gitu ya. Tapi gimana ya, mudah-mudahan mbaknya juga bersedia kerjanya juga lebih baik lagi, karena kamu juga harus mikir loh ya, kalau ada tambahan gaji itu, kalau majikan perhitungan, majikannya gimana ya, agak sulit, itu kadang-kadang kerjaan kamu juga ditambahi kayak gitu. Jadi saya nggak berharap kayak gini, makanya teman-teman juga harus tahu kalau aku minta tambahan gaji kira-kira berapa ya standarnya, terus nanti aku kira-kira nanti ada tambahan pekerjaan lagi nggak ya. Kalian harus mikir kayak gitu juga, jangan asal kalian ngomong, jangan asal kalian minta, jangan asal kalian nego, dipertimbangkan dulu kira-kira gimana. Boleh kalian kan tanya-tanya dulu sama agensi kamu, penerjemah kamu kayak gitu, tanya sama majikan, jadi dilihat dulu kondisinya ya, nggak semuanya orang karena dapet kayak gitu. Kalau masih baru-baru ya jangan ya, kalau udah mau finish kontrak 3 tahun kayak gitu silahkan ya, nggak apa-apa kayak gitu loh. Tapi yang penting ngomongnya sopan. Terus kalau ngomong jangan menyamakan sama teman kamu ya. Kalau ngomong sama teman, contohnya kamu ngomong mau nego gaji sama majikan, "Lapan, itu teman saya yang di luar sana, si Ani, si Ati, siapa itu, gajinya tambahi segini banyak loh, boleh nggak saya juga sama?" Nggak boleh kayak gitu, karena itu majikan nanti akan tersinggung. Jadi kalau misalnya kalian harus sopan, pokoknya di sini mungkin ya aku udah kerja lama kayak gitu, boleh nggak aku ditambahi gajinya, ya gitu aja. Nanti respon majikan gimana, majikan nggak respon ya itu tadi, kamu minta bantuan agensi kamu, penerjemah kamu kayak gitu. Terus kalau misalnya menyamakan sama orang lain itu kan tersinggung ya, karena ya itu tadi, kembali ke kondisi majikan itu, keuangan atau keadaannya, kondisinya nggak sama, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan info dari saya ini ya, kalau udah 14 tahun masih bisa diperpanjang 1 tahun. Banyak sekali teman-teman yang nanya, bisa nggak diperpanjang 1 tahun lagi, terus itu berlaku sampai kapan? Itu berlaku sampai pokoknya peraturan ini belum dicabut ya, itu masih sah aja, masih berlanjut kayak gitu ya. Nanti kalau udah 14 tahun gimana loh, masih tambah lagi nggak? Nah itu kamu menunggu informasi terbaru lagi gimana. Makanya jalani dulu yang 14 tahun ini gimana kayak gitu loh intinya. Udah ya, jadi saya mau kerja dulu, ini waktunya udah lumayan, udah 9:30, berarti udah buka mungkin ya. Oke ya, jadi saya mau kerja dulu ya. Buat pesan saya buat teman-teman, tetap kerja yang baik,
jaga kesehatan, kerja yang ikhlas ya. Semoga rezekinya berkah barokah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.